Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah, kelas 4C D3 Gizi. Di sini saya akan melakukan konseling dengan Bu Rasmini dengan penyakit osteoporosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Ibu. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Ibu bersama-sama mengenal lebih dalam mengenai salah satu masalah kesehatan yang cukup sering terjadi, terutama pada usia lanjut, yaitu osteoporosis. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar istilah ini, tapi belum sepenuhnya memahami apa itu sih osteoporosis. Apa penyebabnya, siapa aja yang beresiko, dan tentunya yang paling penting, bagaimana sih mencegahnya dan menanganinya agar kita tetap aktif dan produktif hingga usia lanjut. Jadi kalau usia lanjut itu kan biasanya terkena banyak penyakit gitu, terutama osteoporosis ini. Osteoporosis secara sederhana juga adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi lebih rapuh dan mudah patah. Seringkali osteoporosis terjadi pada gejala osteoporosis sering terjadi tanpa gejala dan baru terdeteksi setelah terjadi patahnya tulang. Oleh sebab itu, mengenai faktor risiko dan melakukan upaya pencegahan sejak dini sangatlah penting. Jadi kita tuh penting untuk mencegahnya. Jangan menganggap ini tuh masalah sepele. Kalau penyakit itu nggak ada yang sepele. Saya akan membahas secara lengkap melalui dari pengertian dan penyebab osteoporosis, sehingga langkah-langkah perawatannya apa, melalui pola hidup sehat dan asupan, dan olahraga apa aja yang boleh dilakukan gitu loh, maupun konsultasi medis bila diperlukan. Saya harap informasi ini bisa bermanfaat menjadi langkah awal untuk kita lebih peduli dan menjaga kesehatan tulang kita, sehingga kualitas hidup kita dan keluarga kita tetap terjaga di masa depan. Jangan sungkan ya untuk mencatat hal-hal penting. Selamat menonton. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar, guys. Jadi, selamat menyaksikan video tersebut.
Osteoporosis adalah suatu kondisi di mana terjadinya penurunan massa dan kepadatan tulang, sehingga struktur tulang menjadi lebih tipis, rapuh, dan mudah patah. Kondisi ini umumnya berkembang secara bertahap seiring bertambahnya usia, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup, maupun faktor hormonal, terutama pada wanita setelah menopause. Akibat osteoporosis, tulang dapat mengakibatkan fraktur, bahkan dari trauma ringan seperti terjatuh atau terbentur, yang dapat berdampak signifikan bagi kualitas tubuh penderitanya.
siangnya kan ibu tadi makan ikan kembung. Kalau buahnya ya ada kalau misalnya sorenya kayak apa sore makan aja udah sore makan kalau malam makannya iya malam harus maghrib ya itu makanan yang pakai apa ya apa namanya tempe ya tempenya kira-kira ukurannya yang mana ada kapselnya udah potong aja di situ kalau cemilan ada kadang kalau ada roti ini ya dari hasil info ibu ini jadi ibu jarang sekali ya kadang kita sedikit padahal itu bagus untuk penyakit yang alami apalagi ibu itu alami tadi saya bilang osteoporosis jadi ibu tuh membutuhkan kalsium dan vitamin D yang dimana terdapat pada sayuran warna hijau kangkung, kari, nah itu kan tadi nggak suka sayur kan ibu saya akan merekomendasikan ibu minum jus atau smoothies yang mix dengan sayur gitu kan agar tidak terasa pahit juga lalu ibu tuh sering berjemur atau olahraga ringan gitu saya sekali bu padahal kalau ibu sering berjemur itu kan bu matahari kan mengandung vitamin D kan bu yang baik kan bu untuk menambah penyerapan tulang ibu dan jika ibu melakukan olahraga ringan seperti senam, bersepeda itu dapat membantu menguatkan masa tulang ibu kalau biasanya ibu kan aktivitasnya biasanya apa ya kalau misalnya jalan gitu di rumah beres-beres makan dari aktivitas ibu tadi tuh terasa nggak ibu kayak sendi ibu tuh sakit atau enggak lah itu gitu ya ibu tadi cukup tadi ibu suka mengonsumsi tempe juga kan bu ya tempe itu kan bagus juga untuk tulang kan gitu jadi yang ibu butuhkan itu kan misalnya ibu harus mengonsumsi kalsium bisa dari susu, ikan teri, tahu, sayuran hijau seperti sawi atau bayam lalu juga harus mengonsumsi vitamin D yaitu yang terdapat dari ikan dan juga sinar matahari yang pagi gitu kan bagus untuk kesehatan kalau misalnya pagi baru protein juga bu kayak lauk hewani dan lauk nabati kan banyak itu kayak ikan gitu kan bu baru bu kalau susu tuh yang mengandung kalsium tinggi tuh ibu bisa mengonsumsi secara rekomendasinya di bulan bu seperti andin, ensugar, enterasa sama halo
nabati seperti tempe, tahu, itu kita mengonsumsi 10 sampai 15%. Terus sayuran dan buah, kan tadi dari sayuran yang mengandung kalium kan yang berwarna hijau tadi. Ini 15 sampai 20%. Terus juga ibu harus mengonsumsi buah-buahan, bisa buah potong, jus, gitu. 5 sampai 20% kan konsumsi. Nah, ini juga itu mengonsumsi takaran susu juga yang bagus tadi saya sebutkan pada ini itu 2 sampai 3 gelas per hari Bu. Hari 2 sampai 3 gelas. Nah, kalau 1 gelas itu kan 200 ml. Dengan total misalnya 400 sampai 600 ml per hari Bu. Baik Bu, di pertemuan yang pertama kita ini sudah saya catat ya Bu untuk melakukan evaluasi untuk 1 bulan ke depannya Bu. Nanti akan kita lihat ya Bu bagaimana perkembangannya Bu yang terjadi kan apakah komitmen yang telah kita sepakati ini sudah berjalan lancar atau belum Bu, dan kita akan membahas pertemuan berikutnya Bu. Lalu jika ada yang lupa terkait penjelasan yang saya tadi jelaskan tadi Bu atau kesulitan Bu bisa lihat di ya Bu yang saya berikan. Di sini juga dijelaskan Bu osteoporosis itu dan makanan yang baik dikonsumsi juga Bu. Yang baik dan tidak baiknya apa gitu. Ya udah ibu, jika ibu kesulitan lagi ibu bisa hubungi saya ada nomor di sini. Jadi saya harapkan ibu dapat menjaga pola makan ibu dan menerapkan program ini dengan baik ya Bu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ya Bu, dan ibu dapat sehat kembali. Terima kasih Bu. Baik, setelah kita berdiskusi tadi tentang osteoporosis, saya harap informasi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu Anda lebih memahami kondisi ini. Seperti yang sudah kita bahas, osteoporosis adalah penyakit pengeroposan tulang yang bisa meningkatkan resikonya seiring bertambahnya usia. Sangat dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan asupan nutrisi sehari-hari. Pencegahan dan pengolahannya, osteoporosis memerlukan komitmen jangka panjang, seperti menjaga pola makan sehat dan seimbang, terutama asupan kalsium dan vitamin D. Asupan kalsium itu seperti mengonsumsi sayuran berwarna hijau. Kalau misalnya vitamin D, kita tuh harus sering berjemur di sinar matahari, sinar UV gitu. Rutin berolahraga sesuai kemampuannya. Kayak olahraga ringan aja nggak apa-apa kok, seperti senam di komplek-komplek atau kayak biasanya ibu-ibu komplek itu kan suka senam, atau misalnya bersepeda ringan sebelum pagi-pagi atau sebelum berangkat kerja, atau kok misalnya Anda kerja sebelum berangkat kerja bisa melakukan bersepedaan gitu. Kalau misalnya sebelum melakukan pekerjaan rumah juga ada waktu senggang, bisa juga bersepedaan. Serta menghindari kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan. Rokok itu juga nggak baik ya, untuk penyakit manapun pasti rokok itu juga tidak baik guys. Selain itu jangan ragu untuk memeriksa
kepadatan tulang secara berkala agar bisa memantau kondisi tulang Anda dan segera melakukan intervensi bila perlu. Jadi Anda bisa melakukan pemeriksaan di rumah sakit maupun puskesmas terdekat atau bisa klinik bersama dokter. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Saya berharap Anda dapat semangat untuk menerapkan pola hidup sehat agar kesehatan tulang tetap terjaga hingga usia lanjut. Jadi usia lanjut itu agak rentan terkena penyakit osteoporosis. Jadi osteoporosis itu perlu dijaga. Jadi mengurangi konsumsi makanan yang berlebihan kayak teh gitu. Lebih baik mengonsumsi susu yang mengandung kalsium ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga selalu sehat dan tetap aktif dalam kesehatan. Tetap semangat untuk semuanya dan jaga kesehatannya ya. Karena kesehatan itu mahal. Pernah dengar osteoporosis? Ini penyakit yang bikin tulang rapuh dan gampang patah tanpa gejala. Osteoporosis terjadi karena tulang kehilangan kepadatannya. Penyebabnya bisa karena kurang kalsium, jarang olahraga, merokok, konsumsi alkohol, atau karena usia dan hormon, khususnya setelah menopause. Yang bikin bahaya, kita seringnya nggak sadar sampai akhirnya jatuh dan tulang patah. Tapi tenang, bisa dicegah kok. 1. Makan makanan kaya kalsium kayak susu, keju, dan sayur hijau. 2. Rutin berjemur untuk vitamin D. 3. Olahraga ringan minimal 30 menit sehari. 4. Hindari rokok dan alkohol. Jaga tulang dari sekarang, karena osteoporosis nggak kelihatan, tapi akibatnya nyata. Ever bump into something and suddenly feel a sharp pain? Our bones are normally strong enough to handle everyday bumps, but what if they became weak and brittle? That's what happens with osteoporosis. It's like your bones turn into thin, fragile twigs. Imagine your bones as a honeycomb. In healthy bones, the honeycomb is strong and dense, with plenty of calcium for support. But with osteoporosis, the holes in the honeycomb get bigger and bigger, making the bones weak. This can lead to fractures or broken bones from even minor stumbles or falls. Why does this happen? Two tiny workers in your body, called osteoclasts and osteoblasts, are responsible for building and breaking down bone tissue. Normally, it's a balanced team effort, but with osteoporosis, the osteoclasts get a little too enthusiastic, breaking down more bone than the osteoblasts can rebuild. It's like having too many wreckers and not enough builders. So, what can you do to keep your bones strong? Calcium is like the building blocks for your bones, so eating healthy foods rich in calcium, like milk and leafy greens, is a great start. Exercise is also important. It's like giving your bones a workout, making them stronger and denser. The good news? Even if you already have osteoporosis, there are ways to slow it down and prevent breaks. Talk to your doctor about treatment options and healthy habits. Ever wondered if there are different types of osteoporosis, or if certain activities can help strengthen your bones? Share your thoughts in the comments and tell us if you'd like to see an animation showing the battle between bone building and bone breaking cells.